Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi bersama Bu Dewi dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Ya, setelah kita kemarin mempelajari mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan juga perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun peta konsep dari sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani adalah yang pertama, lahirnya Daulah Utsmani, kemudian strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani, kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani, serta kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Seperti apa pembahasannya, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Turki Utsmani. Nah, jadi Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, Sulaiman Shah yang pada saat itu menjadi pemimpin dari suku Kai merasa terancam kepemimpinannya. Hingga akhirnya pada saat itu Sulaiman Shah meminta pertolongan kepada penguasa kota Transoksania yang bernama Jalaluddin Mangurbiti bin Khawarizmi. Nah, tapi pada akhirnya Jalaluddin Mangurbiti yang menjadi penguasa kota Transoksania pada saat itu berhasil dikalahkan oleh pasukan Mongol. Nah, kemudian Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya Sulaiman Shah meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra yang bernama Sankurtakin, Tongday, Ertugrul, dan juga Dandan. Nah, sepeninggal Sulaiman Shah, 4 putranya ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu Sankurtakin dan Tongday dan Ertugrul bersama Dandan. Pada saat itu, Sankurtakin dan Tongday menginginkan kembali ke daerah asalnya, yaitu ke wilayah Turkistan. Sedangkan Ertugrul dan Dandan melanjutkan perjalanan dan memilih Ertugrul sebagai pemimpin yang baru. Hingga akhirnya mereka menetap di wilayah Anatolia. Nah, kemudian ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Saljuk, pada saat kita membahas dinasti Abbasiyah, kita sedikit membahas mengenai Bani Saljuk ya, yaitu fase keempat dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, Sultan Alauddin I ini keturunan Bani Saljuk yang tengah bertempur dengan Kekaisaran Bizantium. Dibantu oleh Ertugrul dan pengikutnya akhirnya meraih kemenangan dan mereka dihadiahi wilayah pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Nah, Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Kebrusa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau Tentara Pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya yaitu Sultan Oki atau Kening Sultan. Nah, pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat.
Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari pasukan Mongol menyerang Saljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Nah, peristiwa ini kemudian dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Quraisy. Nah, jadi dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian ibu kota Daulah Turki Utsmani yang pertama yaitu pada tahun 1288 di kota Sogut, kemudian dipindahkan pada tahun 1299 di Quraisy, pada tahun 1326 di Brusa atau Bursa, pada tahun 1366 di Andrianople, dan kemudian yang terakhir pada tahun 1453 di wilayah Konstantinopel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Adapun khalifah yang pertama yaitu Khalifah Utsman I yang menjabat pada tahun 699 sampai dengan 726 Hijriah atau 1299 sampai dengan 1326 Masehi. Adapun strategi dan kebijakan dari Utsman I adalah pendiri Daulah Turki Utsmani memiliki sifat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Membentuk tentara yang berjuang tanpa pamrih yang disebut dengan Al-Ghozi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan, tarekat Baktashi, dan membebaskan kota Bursa di tepi laut. Disebut dengan Utsman I, dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan juga bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghozi yang terdiri dari ikhwan, persaudaraan tarekat Baktashi. Nah, Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan wilayah yang luas, kurang lebih 16.000 km persegi. Sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi laut Marmara. Yang kedua yaitu Orkan yang memimpin sejak tahun 726 sampai dengan 761 Hijriah atau 1326 sampai dengan 1360 Masehi. Nah, menggantikan kedudukan ayahanda Orkan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nisaya pada tahun 1331, ke wilayah Nikomedia pada tahun 1337, ke Skutari pada tahun 1338. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Nah, Orkan berhasil mendirikan jabatan Sadr Azham atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang rapi dan sangat teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisariyah atau Jenisari, yani Tashri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya.
Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Sampai dengan akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Jadi Orkan ini terkenal orang yang sangat pemberani ya, hingga dia bisa menciptakan kebijakan dan juga strategi kepemimpinan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu Murad I yang memimpin sejak tahun 761 sampai dengan 791 Hijriah atau 1360 sampai dengan 1388 Masehi. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya diganti oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan juga tentaranya. Nah, Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I juga berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau yang disebut dengan kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Nah, banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Nah, Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurok V dari Serbia dan dibantu Raja Bosnia, bermaksud menyerang Adrianople. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia, Monatsir, dan Saloniki. Selanjutnya, menguasai Bulgaria, Serbia, dan Sisman dan Lozan. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Nah, Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas 5 kali lipat kekuasaan ayahnya. Banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murad I diantaranya. Yang pertama, menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan, banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Dan yang terakhir, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Bayazid I yang memimpin dari tahun 791 sampai dengan 805 Hijriah atau tahun 1389 sampai dengan 1402 Masehi. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum yaitu kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifatius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dan penaklukan Konstantinopel
karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Adapun faktor penyebab perselisihan dengan Timur Leng, yang pertama, para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Kedua, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Dan yang terakhir, di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Nah, kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam, namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari saat penaklukan Konstantinopel. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk pembahasan yang selanjutnya kita bahas di minggu yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.